Kita akan dipulihkan Tuhan dari keadaan ini. Oleh karenanya, apa yang akan kita lakukan? Shalom saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudari terkasih lewat firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Amos pasalnya yang ke-9 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita rasa atau mungkin juga sadari, ternyata COVID-19 sudah hampir 10 bulan melanda atau mewabah di bumi ini. Mungkin secara khusus di negara kita Indonesia sangat terasa sejak pertengahan Maret. Wabah ini, pandemi ini telah mengubah banyak kehidupan kita. Pola kehidupan yang biasanya kita jalani, apakah itu dalam interaksi sosial di mana kita dibatasi, kita tidak bisa berdekatan, tidak hanya kepada orang lain, juga kepada keluarga mungkin terjadi pembatasan kita. Dan juga di dalam sektor perekonomian yang sangat terasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak negara-negara yang maju sekalipun telah mengalami penurunan perekonomian secara mengglobal. Dan negara kita juga termasuk dalam hal itu. Baik dalam sektor pendidikan, mari kita lihat semua atau kebanyakan anak-anak yang masih studi harus belajar di rumah. Kebiasaan yang baru, hal yang tidak pernah kita persiapkan. Dan termasuk dalam hal beribadah kita, perkumpulan orang Kristen di mana kita tadinya bisa sekaligus beribadah bersama-sama. Tapi di masa ini, kalaupun gereja-gereja kita diizinkan beribadah, itu hanya sebagian. Tidak boleh lagi secara bersama-sama. Itu pun kita dengan memakai protokol, memakai masker, harus mencuci tangan. Lalu di tengah-tengah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak dari tengah-tengah kita yang apatis mungkin dengan keadaan ini. Yang mengatakan apakah ini masih bisa berubah? Atau bahkan muncul juga pertanyaan-pertanyaan, kapan ini berakhir? Kapankah COVID-19 ini akan berakhir saudara? Atau masihkah bisa berakhir? Atau akan terus menyertai kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini lewat Nabi Amos menjadi jawaban yang sangat pasti kepada kita. Sekaligus jawaban dari firman Tuhan yang menghiburkan kita. Kenapa? Karena Tuhan berkata, pada masa itu memang kepada bangsa Israel, aku akan memulihkan. God will restore our life. Tuhan akan memulihkan keadaan ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pada masa itu mengatakan kepada bangsa Israel, Dia akan memulihkan mereka yang sedang terbuang itu, yang sedang tertekan oleh penindasan pembuangan itu. Kota mereka yang hancur, semua ladang mereka, semua mata pencarian mereka yang sudah dihancurkan ketika mereka terbuang ke Babel. Tapi Tuhan menjanjikan pada hari itu, pada hari pemulihan yang Tuhan izinkan itu, Tuhan akan memulihkan mereka, mengubah keadaan mereka. Dikatakan bahwa kota-kota yang telah hancur itu akan dibangun kembali dan mereka akan diam dengan tentram. Ladang-ladang mereka akan ditanami anggur dan mereka akan menikmati
hasil pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka juga dipastikan Tuhan akan berjalan dengan baik dan berbuah, saudara terkasih. Dan lebih daripada itu sebenarnya janji ini pada masa Nabi Amos ini tidak hanya sebatas pemulihan pada masa itu, namun janji ini jauh lebih daripada itu, melihat pemulihan oleh Mesias, Kristus yang akan datang, yang dijanjikan pada masa Nabi Amos ini. Dan kita sudah hidup di masa pemulihan itu. Kita sudah menerima pemulihan yang jauh daripada hanya sekedar pemulihan puing-puing kota dan taman-taman dan kebun-kebun mereka itu. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, lewat firman Tuhan hari ini kita diajarkan dan dihiburkan dan dikuatkan bahwa pandemi COVID akan berlalu. Kita akan dipulihkan Tuhan dari keadaan ini. Oleh karenanya, apa yang akan kita lakukan di tengah-tengah kita sedang berjalan bersama menghadapi masa pandemi ini? Ikutilah pola yang diaturkan bagaimana baiknya kita di dalam masa-masa COVID-19 ini, dengan tetap berharap dan beriman bahwa ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan memulihkan perekonomian kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan interaksi sosial kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan beribadah bersama kita dengan saat ini. Walaupun kita mungkin sebagian masih harus tetap beribadah di rumah atau dengan cara yang berbeda, mari tetap optimis, mari tetap percaya bahwa suatu hari Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita.